Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. AC Milan kembali tumbang di Olimpico. Kali ini AS Roma menjadi aktornya dan memastikan Rossoneri kehilangan kompetisi Eropa musim depan. Babak pertama dimulai. Belum genap 5 menit laga berjalan, tuan rumah mampu membuka skor lebih dulu melalui tandukan Gianluca Mancini. Seperti malam ini akan jadi lebih buruk. Pada menit ke-21, Santiago Gimenez harus diusir keluar lapangan akibat menyikut dada Mancini. Alhasil Milan harus bermain dengan 10 pemain. Namun pada menit ke-39 harapan muncul dari gol Joao Felix yang membuat skor menjadi 1-1. Skor sama skuad tersebut bertahan hingga turun minum. Babak kedua dimulai. Bermain dengan 10 orang membuat Milan hanya mampu bertahan sejak laga kembali dimulai, dan benar saja pada menit ke-58 Leandro Paredes membawa Giallo Rossi kembali unggul melalui tendangan bebas yang sangat keras. Jelang akhir laga, mantan akademi Milan yaitu Bryan Cristante menutup pesta gol menjadi 3-1 dengan melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti, dan tidak berhenti sampai di situ. Beberapa menit berselang, giliran Sergio Conceição yang diberi kartu merah akibat protes yang dianggap berlebihan. Hasil buruk ini membuat tim asuhan Conceição dipastikan kehilangan tempat mereka di kompetisi Eropa musim depan dan kehilangan pendapatan mereka, sehingga sulit untuk tidak melihat ada bintang yang dijual pada musim panas nanti. AC Milan kalah 1-3 di Stadion Olimpico melawan Roma, dan buruknya lagi Santiago Gimenez mendapat kartu merah. Gimenez melakukan aksi konyol dengan menyikut dada Gianluca Mancini, dan jelas sang bek memanfaatkan momen tersebut sebaik mungkin untuk mendapatkan keuntungan. Wasit Piccinini melakukan pengecekan VAR dan kemudian mengeluarkan kartu merah untuk striker Meksiko itu. Namun yang membuat penggemar marah adalah karena pelanggaran yang sama persis terjadi kepada Matteo Gabbia di final Coppa Italia melawan Bologna, dan pemain lawan tidak diberikan sanksi apapun. Wasit Mariani bahkan tidak dipanggil untuk melihat layar VAR. Jelas kesalahan terjadi pada hari Kamis dan bukan dini hari tadi. Tetapi itu tetap saja menjadi aksi konyol dari Gimenez yang mengakibatkan timnya yang sedang mengejar poin penuh pun mendapatkan kesulitan. Sergio Conceição melayangkan protes dengan mengatakan kartu merah Santiago Gimenez menunjukkan kurangnya konsisten wasit di Italia. Kekalahan 3-1 atas AS Roma memastikan poin Milan tidak akan mampu mengejar rival yang berada di atas mereka dan memastikan mereka kehilangan kompetisi Eropa musim depan. Gianluca Mancini, Leandro Paredes dan Bryan Cristante menghukum Diavolo di Stadion Olimpico. Meskipun Joao Felix sempat mencetak gol, tetapi gol tersebut tidak dapat membantu apapun pada akhirnya. Conceição berbicara kepada DAZN setelah pertandingan, dan dia tampak marah sekaligus kecewa dengan hasil pertandingan dini hari tadi. Berikut komentarnya disampaikan melalui Milan News. Tidak mudah setelah kekalahan di final. Di final terjadi insiden, namun insiden terjadi sepanjang tahun dan tidak berjalan sesuai harapan kami. Hasil negatif selalu hadir karena kesalahan kami atau kesalahan orang lain. VAR hari ini adalah VAR yang sama saat melawan Bologna. Melawan Bologna ada insiden sikut yang sama pada Gabbia, tetapi VAR tidak memanggil wasit. Sekarang kita berbicara tentang gelar, tempat di Eropa. Saya tidak mengatakan kami pasti menang jika tanpa kartu merah itu, tetapi itu adalah hal yang sulit diterima. Memainkan pertandingan yang seimbang dengan Roma setelah kartu merah tidaklah mudah. Kami mencoba memberikan yang terbaik. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang itu. Bahkan di babak pertama Roma tidak menyentuh bola. Saya yakin kami bisa unggul pada pertandingan ini. Gol kedua dari bola mati. Kami tidak bisa kebobolan seperti itu. Kami memiliki 2 peluang mencetak gol dengan Jovic dan Leao untuk menyamakan kedudukan, tetapi kami malah kebobolan gol ketiga karena kurangnya konsentrasi karena sangat sulit bermain melawan 11 pemain. Saya selalu menjalani profesi ini dengan semangat, dan pada akhirnya bukan masalah untuk mengucapkan selamat tinggal atau tidak. Saat ini juga sangat sulit, tetapi saya sangat dekat dengan para pemain. Singkatnya, saya tidak akan mengatakan apapun untuk menghormati pemain di atas lapangan yang memberikan segalanya karena kami adalah Milan. Pelanggaran terhadap Kone pada gol kedua seharusnya tidak ada, sedangkan pelanggaran terhadap Sotil harusnya ada. Mudah menilai hal itu. Saya telah berkecimpung di dunia sepak bola profesional selama 25 tahun. Semua insiden ini tidaklah mudah. Saya adalah penggemar sepak bola yang sangat aktif, dan saya meminta maaf karena tidak dapat mendampingi para pemain. Setelah mengucapkan selamat tinggal atau tidak, saya pikir kami semua berada di momen di mana kami harus tetap bersatu sebagai sebuah tim. Ini bukanlah musim yang mudah, tetapi kami juga di sini untuk mengambil semua tanggung jawab, ungkapnya. Geoffrey Moncada mengklaim bahwa degradasi Milan Futuro bukan menjadi masalah, dan dia tidak mendengar apapun tentang rumor Lee Congerton. Sebelum laga melawan Roma di Stadion Olimpico, Moncada berbicara kepada DAZN beberapa hal tentang perencanaan masa depan. Berikut komentar sang petinggi Milan itu disampaikan melalui Milan News. Saya setuju dengan Furlani, kami sangat kecewa dengan musim ini, tetapi itu juga membuat Anda dapat belajar dan memperbaiki kesalahan untuk musim depan menjadi lebih baik. Kami bahkan lebih lapar sekarang. Selama musim yang mengalami pasang surut baik di Serie A,
Eropa maupun final Coppa Italia, kami kecewa dengan hasilnya dan saya ikut sedih kepada para penggemar. Kami memiliki kepercayaan penuh pada Sergio. Dia telah melakukan segalanya untuk kami. Dia tiba pada bulan Januari dan itu tidaklah mudah dan kami di sini untuk mendukungnya. Kemudian di akhir musim kami akan melakukan evaluasi. Kami yakin padanya dan dia adalah pelatih yang baik. Kami menciptakan Milan Futuro untuk mengembangkan pemain muda. Kami memiliki 7 pemain akademi di Serie A bersama skuad senior dan itu yang terbanyak sejauh ini. Bermain di B, C, atau bahkan D tidaklah penting bagi kami. Penting bagi kami untuk mengembangkan bakat muda. Ini adalah tahun pertama, yang penting adalah mengembangkan pemain muda. Milan Futuro akan bermain di Serie D. Saya tidak mengenal Lee Congerton. Saya belum pernah mendengar rumor ini. Saya tidak bisa mengatakan apapun tentang dia. Ungkapnya. AC Milan Futuro resmi terdegradasi ke Serie D setelah kekalahan melawan Spal di playoff degradasi dan perubahan besar diharapkan segera dilakukan. Calciomercato.com mengajukan pertanyaan yang berbunyi, apa yang terjadi sekarang? Mulai musim 2024-25, FIGC telah meresmikan aturan baru mengenai tim B dan tim kedua dari klub Serie A. Musim sebelumnya jika terjadi degradasi langsung atau kekalahan di babak playoff, maka tim U23 akan dicabut lisensinya sehingga mereka harus mendaftar ulang. Sedangkan musim ini semuanya sudah berbeda. Sekarang Futuro memiliki dua pilihan. Yang pertama, mereka bermain di level non-profesional tanpa mengubah ambisi tim, yaitu mengembangkan talenta muda dengan nama-nama seperti Davide Bartesaghi, Alex Jimenez, dan Francesco Camarda akan tetap membantu Futuro. Tetapi Jovan Kirovski tampaknya akan kehilangan posisinya setelah orang Amerika itu menunjukkan bahwa dia belum siap untuk proyek seperti ini. Futuro jelas tidak ingin kehilangan lisensi mereka dan karena itu mereka hanya bisa berharap beberapa tim di Serie A tidak kembali mendaftar untuk musim depan sehingga mereka masih memiliki slot kosong untuk berkompetisi sekali lagi di sana. AC Milan akan menjual beberapa nama besar karena mereka tidak bermain di Liga Champions musim depan menurut sebuah laporan. Calciomercato.com menuliskan setelah musim yang penuh bencana ini, Giorgio Furlani diminta untuk segera melakukan perubahan yang jelas. Tanpa Liga Champions, Rossoneri hanya akan mendapatkan pemasukan sekitar 100 juta euro dalam kantong mereka musim depan. Investasi besar yang mereka lakukan pada musim panas hingga musim dingin terasa hambar karena musim yang buruk ini. Sehingga sulit untuk mengatakan Milan tidak akan menjual para bintangnya untuk dapat menutupi kerugian yang terjadi. Tierney Reinders akan menjadi nama terdepan karena Manchester City tampaknya siap membawanya pergi dari San Siro, terlebih setelah permintaan 70 juta euro untuknya tidak akan menjadi masalah bagi City. Kemudian ada Theo Hernandez yang tampaknya akan segera pergi meskipun sang pemain menegaskan ingin bertahan di klub. Yang terakhir ada Mike Mignon yang belum memperbarui kontraknya bersama Milan dan jika ada tawaran sebesar 25 hingga 30 juta euro maka bukan tidak mungkin klub akan bersedia mendengarkan tawaran dan melakukan negosiasi untuk sang kiper. AC Milan sedang mencari pelatih kepala baru untuk menggantikan Sergio Conceição dan mereka coba rayu bos Bologna. Corriere della Sera mengabarkan nasib beberapa pelatih Serie A dan salah satunya adalah Conceição. Kekalahan di final Coppa Italia jelas membuat peluang untuk mempertahankan pekerjaannya sirna sudah dan kepergian setelah laga melawan Monza tidak dapat dihindari lagi. Italiano saat ini sedang dirayu oleh Milan tetapi dia masih memprioritaskan untuk bertahan bersama Bologna. Namun sang pelatih akan melakukan pertemuan dengan para manajemen untuk merencanakan masa depan sekaligus memastikan kesamaan visi mereka. Kembali ke kabar Tierney Reinders, kali ini AC Milan bersiap menghadapi tawaran yang masuk dari Manchester City dan mungkin Real Madrid juga bisa ikut dalam perburuan. La Gazzetta dello Sport mengatakan ini bukan minggu yang mudah bagi Reinders. Gelandang Belanda itu gagal meraih trofi keduanya bersama Milan setelah kekalahan memalukan atas Bologna di final Coppa Italia. Dengan kegagalan tersebut muncul berbagai rumor yang mengatakan Reinders akan pergi pada musim panas ini setelah Milan menetapkan harga untuknya sebesar 70 juta euro dan klub tidak akan mendengarkan tawaran apapun jika berada di bawah angka yang telah ditetapkan. Sejauh ini City adalah tim terdepan dalam perburuan Reinders dan mereka diprediksi akan mengajukan tawaran resmi dalam beberapa hari ke depan. Tetapi minat dari Madrid tidak dapat dikesampingkan karena mereka juga dikabarkan sedang mengincar sang pemain. Polisi dipanggil ke Casa Milan setelah dibentangkannya spanduk protes oleh para penggemar di depan kantor klub itu. Milan News melaporkan sekelompok pendukung Milan muncul di depan gerbang Casa Milan dan memasang dua spanduk yang berisikan protes terhadap klub dan manajemen. Spanduk pertama bertuliskan Maldini sama dengan identitas dan diikuti kalimat #EliotOut. Kemudian spanduk kedua bertuliskan Milan adalah kami, keluarkan para pedagang dari klub. Sport Italia yang berada di lokasi pun melansir hal yang serupa.